lillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Dan semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah. Malam hari ini Allah takdirkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan ibadah dan amal saleh. Baru saja kita selesai melaksanakan salat maghrib, salah satu di antara perintah Allah dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan kita semua berharap semoga semua ibadah dan amal saleh kita semuanya diterima oleh Allah. Baik yang sedikit maupun yang banyak, yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentu kita semua harus selalu bersyukur kepada Allah karena dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita, lebih lapang waktunya, lebih cukup rezekinya, tapi tidak diberikan oleh Allah kesempatan seperti kita. Jenengan bisa melaksanakan ibadah salat maghrib, setelah itu duduk di majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Banyak orang merasa bahwa yang namanya nikmat itu hanya masuk berupa rezeki. Rezeki yang berupa harta atau jabatan. Padahal rezeki itu tidak selalu hanya berupa hal-hal tersebut. Ya, rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa waktu lapang, bisa berupa ilmu tentang agama, bisa berupa tentang kelapangan dada, ya dan sebagainya. Maka orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk mendapatkan rezeki yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus selalu mensyukuri nikmat yang Allah. Lebih-lebih lagi bahwa sebagaimana yang saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu di khutbah Jumat, kita sekarang ini sebagai bangsa sudah merdeka. Besok peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus. Sudah berapa tahun kita merdeka? Sudah 80 tahun. Besok peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-8. Artinya kalau umur manusia itu masih remaja atau sudah sepuh? Sudah sepuh. Harusnya sudah sepuh. Umur 80 tahun. Tapi tidak bisa dibandingkan antara umur manusia dengan umur suatu bangsa. Tidak bisa. Tentu berbeda. Ya. Karena yang namanya perjalanan hidup manusia itu memang ada batasan-batasannya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "A'mal ummati baina sittina ila sab'in." Umur umatku itu rata-rata 60-70 tahun. Wa aqallahu ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui itu. Nah, umur kita sekarang udah berapa?
juga sebaliknya, kalau sebuah negeri ya dihuni oleh manusia-manusia durhaka, banyak dosa, bermaksiat kepada Allah, bisa jadi umurnya pendek, bisa dihantar oleh Allah SWT. Dan itu banyak terjadi, kita saksikan dalam sejarah, ditulis oleh para ahli-ahli sejarah tentang nasib suatu bangsa. Contoh misalnya kekuasaan Yunani atau Romawi atau Persia, dulu mereka berkuasa. Bahkan ada sebuah negeri yang dikenal dengan negeri penakluk, yaitu bangsa Tartar dari Mongolia. Itu ditaklukkan, hampir masuk Eropa, Asia itu negeri Islam, kerajaan Islam di Baghdad. Waktu itu istilahnya kekhalifahan Islam di Baghdad itu yang masya Allah mercusuar ilmu pengetahuan di masa itu, zaman keemasannya Baghdad, dihancurkan, diluluh lantakan. Perpustakaan terbesar di dunia yang ada di Baghdad waktu itu sampai ditumpahkan buku-bukunya di sungai Yufrat, sampai bertahun-tahun air sungai itu hitam karena tinta dari buku yang ditumpahkan. Nah, tapi sekarang Mongolia itu, bangsa Tartar itu tidak berkuasa panjang, tidak berkuasa lama. Setelah itu mundur sekarang tinggal suatu wilayah di negeri Cina. Begitu bangsa-bangsa penakluk yang lain, ya kita lihat. Nah, ada pun Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ketika awal kedatangannya diajarkan oleh Rasulullah, pengikutnya memang segelintir orang. Yang hijrah ke Madinah itu memang segelintir orang. Ya, bahkan perang Badar, perang pertama tahun kedua Hijriah itu, Rasulullah dibantu sejumlah pasukan Islam itu cuma 300 berapa? 311 atau 313 sekitar, gak banyak, cuma 300 orang. Itu pun gabungan antara Muhajirin dan Ansor, ya, melawan 1000 pasukan dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang datang dari Mekah dengan bersenjata lengkap. Sementara kaum muslim yang dipimpin oleh Rasulullah tidak niat perang, datang itu hanya untuk mencegah kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan. Waktu Rasulullah dan para sahabat meninggalkan Mekah hijrah ke Madinah, mereka tidak bawa barang-barang, ditinggal di Mekah. Itu dirampas, diambil oleh siapa? Orang Quraisy. Maka ketika Abu Sufyan berangkat ke Syam, ya, berdagang kemudian balik bawa barang-barang, maka kaum muslimin menuntut balas. Kamu dulu ambil barang-barang di Mekah, kita ambil barang-barang. Ketahuan kewenangan istilahnya, ketahuan kalau orang kaum muslimin itu mau mencegah kafilah dagangnya Abu Sufyan, maka dibentuklah pasukan di Mekah untuk menahan Rasulullah SAW yang tidak siap perang. Ada yang bawa cuma pisau, bawa cuma pedang, seperti yang biasa mereka bawa. Nah, terjadilah peperangan 1000 lawan 300. Kalau logika kita, menang siapa kira-kira? Menangnya 1000. Tapi masya Allah, disinilah pertolongan Allah Subhanahu. Allah menolong kaum muslimin dalam perang Badar dengan dikirim para malaikat. Insya Allah. Jadi
akan menolong. Dalam ayat yang lain Allah berjanji, ya, apabila kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iyyansurkumullah fala ghaliba lakum." Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Ya memang benar, siapa yang bisa mengalahkan kita kalau ditolong? Bukankah Allah itu penguasa seluruh alam raya? Bukankah Allah itu maha kuat, maha perkasa? Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah SWT. Wa yutsabbit aqdamakum, ya, dan Allah akan meneguhkan kedudukan, insyaallah. Namun saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, ketika seorang atau suatu kaum atau suatu negeri tidak berusaha untuk meraih pertolongan Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa menghadapi sebagai berbagai macam tantangan, ya, berbagai macam makar musuh kaum muslimin yang mengalahkan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Ditambah lagi banyaknya orang-orang yang berkhianat. Nah, bahasan kita malam ini tentang pengkhianatan. Kita membahas tentang berkhianat, larangan berkhianat. Di kitab Riyadhus Shalihin bab 277. Bab larangan berkhianat. Karena salah satu faktor yang bisa mendatangkan kehancuran, ya, dan kekalahan kaum muslimin ada karena banyaknya pengkhianat. Dan pengkhianat itu, Bapak Ibu sekalian, bukan terjadi sekarang ini saja, bukan. Bahkan sejak zaman Rasulullah yang namanya pengkhianat itu sudah ada. Contoh di perang Uhud. Perang kedua setelah perang apa tadi yang pertama? Perang Badar. Setelah perang Badar, orang Quraisy itu tak puas, memendam dendam karena banyak tokoh-tokohnya yang terbunuh dalam perang Badar. Mereka menuntut balas. Akhirnya mereka kumpulkan pasukan. Terkumpullah 3.000 orang pasukan. Ya, termasuk waktu itu sahabat yang mulia Khalid bin Walid. Masih ingat Khalid bin Walid, panglima Islam yang tidak pernah kalah? Nah, itu masih kafir, masih ikut dengan pasukan Quraisy. Ikut dengan pasukan Quraisy, ikut berperang, masih muda, gagah, kuat, kokoh. Ya, datanglah pasukan 3.000 orang. Nah, awalnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dan penduduk Madinah berangkat dengan 1.000 orang. Hampir sampai di Uhud membelah 300. Berarti tinggal 700. Yang 300 tadi inilah orang munafik yang berkhianat, dipimpin oleh gembong mereka yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, inilah yang gembosi. Istilah kita gembosi. Udah bikin baju banyak dia 300 orang. Tinggal 700 orang. Lawan berapa tadi? Lawan 3.000. Tapi kalau mau dipikir lagi tadi kembali ke perang yang pertama, kalau Allah akan menangkan kaum muslimin. 3.000 lawan 700 itu Allah bisa menangkan kaum muslimin. Bisa. Ya. Bahkan Allah berkata di firman dalam kitabnya, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Awal-awal buat perangan Uhud itu kaum muslimin bisa memporak-porandakan yang 3.000. Mari udah gagal. Mereka tinggalkan ghanimah. Mereka tinggalkan harta-hartanya, karena dulu orang-orang kafir kalau berperang itu bawa harta. Bukan hanya senjata, bawa harta. Ya, mereka lari membanggakan meninggalkan harta-hartanya. Mulai terjadi yang namanya tergiur.
Pikirannya kaum muslimin, para sahabat, di antara para sahabat sudah benar, sudah lari tinggal lama. Akhirnya mereka mulai ambil tadi itu yang tinggal, ada yang ambil pedang, tombak, ambil harta yang ini. Ada satu pasukan namanya pasukan pemanah di gunung atau di bukit rumah, diwanti-wanti Rasulullah. Jangan sampai kamu bergeser apapun yang terjadi. Jangan kamu tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Coba lihat, Rasulullah sudah wanti-wanti. Tapi dia lihat dulu sahabat sudah pada beranggap berebutkan diri tadi konimai. Kita ini sudah benar. Udah ayo turun saja. Akhirnya mereka tinggalkan melanggar perintahnya siapa? Rasulullah. Mereka langgar perintah Rasulullah, mereka turun tinggalkan bukit rumah. Padahal ini pasukan pemanah ditaruh di situ karena jagani khawatir jangan-jangan ada pasukan berkuda lewat dari mengelilingi bukit, kemudian menyerang dari belakang. Ternyata benar pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid memutari bukit, ini bukit rumah di sini. Pemanah-pemanah sudah pada turun, udah ke sana ngejar mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh pasukan. Sudah memutari naik kuda, memutari bukit, udah dibopong dari belakang. Masya Allah, ini bocah kacir bos. Akhirnya naik ke bukit Uhud. Rasulullah dan para sahabat naik ke bukit Uhud. Banyak, hampir 70 orang sahabat terbunuh. Rasulullah terluka, giginya tanggal. Ya, hampir saja. Kalau bukan karena pertolongan Allah, akan celaka. Tapi masya Allah. Nah, di sini banyak sekali pelajaran. Banyak sekali pelajaran. Kalau sedikit kali saja kita tinggalkan sunnahnya Rasul, perintahnya Rasul, kaum muslimin akan bahaya. Ya, sedikit saja kita melewat sedikit saja kita melanggar perintahnya Rasul, ini kan membahayakan Islam dan kaum muslimin. Nah, begitulah seterusnya pengkhianatan terjadi di semua kekuasaan. Pasti ada pengkhianatan. Istilahnya itu sentuni, sama sentuni. Orang-orang yang mencari keuntungan dunia, ya, mencari keuntungan pribadi karena keserakahan dan ketamakan. Sama dengan perjuangan para pahlawan memperjuangkan bangsa kita ini. Ya, kalau kita dijajah 350 tahun, sebenarnya tidak dijajah 350 tahun, bukan 350. Ya, memang bangsa Belanda datang berdagang, mendirikan sebuah VOC, Serikat Dagang mereka, VOC. Memang mereka sejak 350 tahun sebelumnya, tapi itu bukan menjajah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ya mungkin berkuasa di suatu daerah yang sudah ditaklukkan, tapi daerah lain tidak berkuasa. Berarti kan belum terjadi secara keseluruhan. Ya, nantilah setelah ditaklukkan, suatu saat VOC ini bangkrut, sehingga aset-asetnya dikuasai oleh bangsa Belanda. Asal dari VOC ini dikuasai bangsa Belanda, dan negeri-negeri yang tadinya itu dikuasai oleh VOC diambil alih oleh Belanda. Itu baru terjadi penjajahan negara ke negara. Jadi bukan 390. Silakan dibaca. Nah, para pahlawan kita, mereka bertaruh nyawa. Mereka tidak takut mati. Cita-citanya hanya satu, negeri ini merdeka, supaya anak-anak keturunannya, anak cucunya bisa menikmati kemerdekaan. Hidup tenteram, damai, ya sandang pangan cukup, ya. Dan semua
Belum seperti itu. Kenapa? Karena masih banyak pengkhianatan. Korupsi itu kan pengkhianatan. Betul apa betul? Korupsi itu pengkhianatan. Kalau orang mencuri, merampok di sebuah rumah, nanti kan dia tanggung jawab di akhirat. Dia hanya bertanggung jawab dengan orang yang dia rampok tadi, orang yang dia curi barang. Tapi ini korupsi. Berapa ratus, berapa juta orang yang dia khianati, dituntut nanti di akhirat. Bisa dia tanggung semua tuntutan rakyat yang korupsi. Ya, warga. Ya, sampai triliunan dikorupsi. Ini pengkhianatan terhadap apa yang dipercayakan oleh bangsa ini, rakyat ini kepada para pemimpin supaya mengelola aset-aset bangsa ini, aset-aset negeri ini supaya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kan begitu Pak. Tapi kan semua bisa menjalankan amanah. Makanya yang namanya amanah itu lawannya adalah khianat. Khianat lawannya adalah amanah. Orang yang tidak menjalankan amanah berarti dia berkhianat. Nah, khianat itu termasuk salah satu di antara sifatnya orang munafik. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang sering kita dengarkan, ya, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW pernah bersabda, "Arba'u man kunna fihi kana munafiqan." Ada 4 sifat kalau terdapat pada diri seseorang maka dia sungguh orang-orang munafik. Ya, sampai dia meninggalkan. Wa in kana khoslatun minhunna fihi kana fihi khoslatun min nifaq. Kalau dia punya satu sifat di antara 4 ini, berarti dia punya satu sifat munafik. Ya, hatta yada'aha, sehingga mereka meninggalkannya. Apa itu? Man, siapa saja? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta atau berbohong. Ya, itu sifat munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia mengingkari. Hati-hati. Orang yang duduk di pemerintahan, di kalau sekarang ini legislatif, ya, eksekutif, yang dulu sebelum jadi pemimpin dia berjanji ke sana kemari, ya, hati-hati. Kalau dia tidak tepati janjinya, dia bisa masuk dalam golongan ini, ya. Dan golongan munafik itu dikatakan oleh Allah, ya, fid-darkil asfali minan nar, di keraknya neraka yang paling bawah. Tempatnya siapa? Orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara. Dan kalau dia bertengkar atau berdebat dia berbuat curang. Ya, dia berdebat, dia bertengkar, dia berdebat, dia berbuat curang dari perdebatan. Dia tidak berpegang kepada kebenaran, dia ngarang-ngarang supaya bisa memenangkan perdebatan. Termasuk di dalamnya perdebatan di dalam proses hukum antara jaksa penuntut dengan pembela. Kan sering terjadi. Kalau orang ngarang-ngarang nyari-nyari dalil kemudian supaya memenangkan hukum padahal yang dibela itu salah, jadi masuk dalam. Ya. Kemudian wa idza ahada ghadara, dan jika dia berjanji atau membuat sebuah dipercaya, kalau dia dipercaya diberi amanah maka dia berkhianat. Ya, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Dan pengkhianatan ini, Masya Allah,
dipercayakan untuk memegang jabatan, melaksanakan jabatan, dikhianati. Dipercaya untuk menjaga kehormatan keluarga, dikhianati. Ini adalah sifatnya orang munafik. Bahkan dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia banyak pengkhianatan. Saya tadi siang baru baca sebuah artikel bahwa ternyata 80% pasukan yang melawan Pangeran Diponegoro itu ternyata pasukan Marsose. Marsose itu adalah penduduk asli Indonesia direkrut oleh Belanda, kemudian dijadikan tentara untuk melawan bangsanya sendiri. 80% pasukan yang melawan Pangeran Diponegoro itu justru pasukan Marsose. Bahkan kalau di Aceh lebih banyak lagi, ya. Jadi direkrut oleh Belanda, diberikan bulanan, pasukan pakaian lengkap, necis, parlente, kan biasa. Sudah dapat kenikmatan, kesenangan, ya. Dan yang dia lawan itu bangsanya sendiri. Ya. Maka itu adalah sebuah konflik yang besar. Jadi bentuk-bentuk pengkhianatan itu banyak. Bentuk-bentuk pengkhianatan. Ketika ada sebuah kelompok, ya, kemudian di situ ada istilahnya rahasia yang harus dipegang bersama, terus dia sebarkan rahasia itu, lalu nanti dia berkhianat, tidak setia kepada kelompok, atau dia telah diberikan wewenang dalam sebuah pemerintahan, jabatan dan sebagainya, ternyata dia manfaatkan itu untuk memenuhi kesenangan dan keserakahan pribadinya, kemudian merugikan bangsa. Itu bentuk-bentuk pengkhianatan. Maka sebagai seorang muslim, ya, kita harus selalu berusaha untuk menghindari berbagai macam sifat-sifat yang bisa menjatuhkan kita kepada kebinasaan di dunia dan akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takhunullah. Jangan engkau mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. War rasul, dan jangan engkau mengkhianati rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu pentingnya kita selalu berusaha untuk memegang teguh amanah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, ya, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Maksudnya Allah membalas tipuan mereka. Jangan kita sifati Allah itu penipu, bukan. Tapi Allah membalas penipu, sifat menipu mereka, tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat mereka malas. Yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia selalu riya kepada manusia, beramal untuk dipuji, beramal untuk disambut dan seterusnya. Inilah sifat-sifat orang-orang munafik. Dan saya bacakan tadi ayatnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Ya, walan tajida lahum nasira, dan mereka sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong. Maka kita harus selalu usaha untuk menjauhi dan menghindari
kepada seseorang yang tidak punya kapasitas, tidak punya keahlian di bidang itu. Dan kalau kita lihat terjadi ini hanya karena dulu waktu kampanye dia pendukung, atau bahkan dia apa istilahnya dia yang mengkoordinir para pendukung, dia yang menjadi ketua koordinator kampanye atau apa dan sebagainya. Apa namanya? Juru kampanye. Sehingga ketika dia naik menduduki sebuah jabatan penting, dia merasa punya tanggung jawab moral dan balas budi. Akhirnya diangkat jadi angkat jadi direktur BUMN di sini dan sebagainya. Padahal tidak punya kemampuan, dia bukan ahli di bidang itu. Coba lihat. Dan ini salah satu bentuk pengkhianatan dan paling bisa menjadi sebab rusaknya sebuah tata. Bagaimana dia bisa mengelola sebuah amanah sementara dia tidak punya keahlian? Ya. Nah, mari kita baca sebuah hadis. Dan hadis ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Nasir bin Albani dalam kitabnya As-Sahihah. Dari sahabat yang mulia Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi sanwatun khadda'atun, akan tiba dan menimpa manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tipuan. Sekarang ini aja kita merasa kadang-kadang khawatir. Beberapa hari yang lalu saya menonton melihat sebuah video. Video ini ada seorang ulama yang berbicara, ulama besar Saudi Arabia, nama saya Shalih Hasan Hafizahullah. Tapi ternyata bukan dia yang ngomong, tapi suaranya persis, wajahnya persis, gerakan mulutnya persis. Ternyata itu dibuat oleh apa istilahnya? AI. Ya, itu bahaya. Artinya sangat boleh jadi, dan saya lihat beberapa hari yang lalu Ustadz Adi Hidayat ngomong mempromosikan obat. Gak mungkin Ustadz Adi Hidayat ngomong mempromosikan obat. Ternyata sama, mulutnya yang persis ngomong itu, suaranya yang persis suaranya dia, wajahnya yang memang wajahnya. Tapi ternyata bukan dia yang ngomong begitu, hanya diatur dengan sebuah aplikasi atau apapun yang namanya gimmick tadi, sehingga seolah nyata. Maka saya katakan, Masya Allah, kita harus hati-hati. Ini tahun-tahun penuh dengan tipuan. Ya. Nah, Rasulullah mengingatkan kita 15 abad yang lalu. Saya ti'alan nasi sarwatin khadda'atin, akan tiba pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhibu, para pendusta itu dibenarkan. Para pendusta yang bicaranya itu berdusta, berbohong, ya, ternyata mereka lah yang dieluarkan, dibela. Ya. Sementara wa yukadzibu fiha as-sadiqu, orang-orang yang ucapannya benar justru didustakan, dianggap sebagai bohong. Wa yutamanu fiha al-khainu, para pengkhianat diberi amanah. Yang saya katakan tadi, orang-orang yang pengkhianat yang tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, ya, tapi justru diberikan amanah.
Wa yukhawwanu fiha amin, dan orang-orang yang amanah ya dianggap sebagai pengkhianat, dipenjara, ditahan, dijatuhi hukuman macam-macam. Bahaya kan? Padahal dia yang benar, dia yang berada di atas kebenaran, tapi justru mereka yang dihukum, dipersekusi dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, wa yantiqu fiha wa yudhaq, dan pada saat itu bermunculanlah dan berbicaralah yang dikenal dengan al-waidhaq. Ya, qila Rasulullah ditanya, ada orang bertanya, heran, apa sih al-waidhaq itu ya Rasulullah? Maka Rasul menyatakan, ar-rajulu tafihu fi amrin ammah, orang yang tidak punya kapasitas, enggak punya kemampuan di suatu bidang, tapi dipaksakan dia duduk, dia yang memegang bidang tersebut. Sudah tak? Sudah. Masih. Enggak punya. Punya. Insya Allah. Nah, kita Pak sebagai seorang Muslim, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, yang saya sayangi karena Allah, saya menyampaikan ini karena rasa cinta saya, rasa sayang saya kepada panjenengan. Ayo terus kita menata diri kita. Jangan lengah sedikit pun. Jangan lengah. Dan kita tata hidup kita, tata ilmu kita, tata rasa kita, tata pikiran kita, logika kita ditata. Ya, lihat fenomena, jangan langsung mengikuti sesuatu. Lihat fenomena, jangan langsung. Ya, kita harus pegang teguh kebenaran yang datang dari Allah, Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh para salafus salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama yang empat, dan yang mengikuti mereka sampai hari ini. Insya Allah aman. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam bisa bermanfaat sebagai nasihat khususnya untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.